fisik pada ibu hamil dan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Perkenalkan, nama saya Dela Fiada Ibu Masyuri. Dan saya Siti Helena Miftah Hafza. Saya Luki Monita Arisandi. Saya Ayu Ivanda. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil dengan menggunakan dua pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan fisik secara umum dan pemeriksaan fisik secara khusus. Untuk pemeriksaan fisik secara umum, kita melakukan pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, pengukuran status gizi, pengukuran tanda vital, dan pengukuran fisik ibu secara umum. Kemudian, untuk pemeriksaan fisik secara khusus dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan kepala, leher, genitalia, abdomen, payudara, dan ekstremitas bawah. Baik, di sini saya akan menjelaskan peralatan yang akan digunakan untuk pemeriksaan fisik ibu hamil. Yang pertama, ada hammer, ada stetoskop, tensimeter, pita ukur, termometer, midline, mister panggul, funduskup, baju pasien, dan menggunakan handscoon. Kita akan melakukan tahap prainteraksi. Yang pertama, kita harus sudah mempunyai catatan medis dari pasien. Yang kedua, kita sudah mempersiapkan semua alat-alat yang akan kita gunakan. Yang ketiga, kita sudah mencuci tangan di wastafel. Yang keempat, kita sudah menggunakan APD lengkap. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan dengan cara efektif. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu, silakan masuk. Baik ibu, silakan masuk. Baik ibu, silakan duduk. Selamat pagi ibu. Baik, di sini saya akan melakukan proses amnesi untuk mengetahui biodata ibu. Izinkan saya untuk bertanya tentang biodata ibu. Apakah boleh ibu? Namanya atas nama siapa bu ya? Umurnya berapa bu? Umurnya 24. Ini kehamilan ke berapa bu? Oh yang kedua. Untuk anak yang pertama umurnya berapa bu? Yang 1, 2, 3. Apakah saya boleh tahu nama suami ibu siapa? Tono. Umurnya berapa bu ya? Umurnya 30. Untuk alamat rumahnya bu? Jalan Pondok Indah. Kosong. Alamat suaminya sama bu ya? Sama. Baik ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Untuk itu, jika ibu bersedia, silakan untuk tanda tangan terlebih dahulu. Baik ibu, silakan ibu. Selamat pagi ibu. Di sini saya perawat Ayu Ivanda akan melakukan pemeriksaan kepada ibu. Untuk pemeriksaan yang pertama, pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan, tensi, dan pemeriksaan fisik dari ujung kepala hingga kaki. Tujuan pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah ada kelainan pada kandungan ibu. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada. Baik ibu, kita lakukan pemeriksaan ya. Ibu, kita lakukan pengukuran berat badan ya. Pelan-pelan ibu. Selanjutnya kita lakukan pengukuran tinggi badan. Iya, ibu ya. Ya, saya akan melakukan pemeriksaan dengan tensi ya. Sebentar.
payudaranya 100/70 menit ya. Kita lepas dulu Bu ya. Baik Ibu. Bisa langsung dipasangkan ke pasien. Minta tolong ya. Maaf Ibu. Ya. Untuk pengukuran suhu Bu ya. Gini. Ya, hati-hati. Iya enggak? Salam. Enggak, lagi Permisi Ibu, saya lihat ya suhunya. Baik, suhunya 36,6. Normal Ibu ya. Saya lakukan pemeriksaan lengan Ibu ya untuk mengetahui nutrisi pada lengan Ibu. Permisi Bu ya. 29 cm Bu ya. Baik Ibu, silakan duduk. Saya akan melakukan pemeriksaan khusus dimulai dari kepala. Maskernya silakan dibuka Bu ya. Siapa yang mau praktek? Mbak Putri? Gini aja. Kemudian saya lakukan pengecekan pada kepala, apakah ada benjolan. Permisi Bu ya. Salah satu dokumentasi, aku nggak apa-apa. Kondisinya baik, tidak ada benjolan. Oh, penjelasan. Gini aja. Untuk muka, Sama persiapan alat ya, yang akan dibutuhkan ini. maaf Bu ya, Sama untuk nggak usah ngomong. Jadi akan bisa masuk ya. Permisi Bu ya. nanti Mbak. Tidak ada yang Kita. biar semua ya. Ikuti arahnya. Jadi yang menunjukkan ini itu Baik, simetris. Permisi Bu, bulunya dibuka. kayak aku. Baik, tidak ada sariawan, tidak ada varises gigi. Terus nanti Saya lakukan pemeriksaan leher Bu ya. Ngadep sini Bu ya. Permisi Bu. Saya bantu. Baik, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Semuanya normal Bu ya. Ngadep sini lagi Bu. Saya bantu. Saya lakukan pemeriksaan payudara Ibu ya. Ini Bu, saya buka terlebih dahulu. Lingkar dada pada bayi. Oke, saya lakukan inspeksi Bu ya. Untuk payudaranya simetris, putingnya menonjol. Saya lakukan palpasi Bu ya. Mohon maaf Ibu. Apa ada nyeri tekan Ibu? tidak ada. Baik, tidak ada benjolan. Kondisi ibu payudaranya normal. Saya tutup kembali Bu ya. Melanjutkan proses pemeriksaan abdomen. Permisi Bu ya, saya lakukan pemeriksaan. Ngambil alat. Proses pemeriksaan abdomen dilakukan agar untuk menentukan apakah perut ibu simetris atau tidak, apakah ada benjolan atau tegangan, apakah ada luka sensor. Baik Ibu, saya lakukan proses palpasi Bu ya. Permisi dengan menggunakan metode Leopold. Pertama kita menggunakan metode Leopold 1 untuk mencari bagian janin di fundus uteri. Tangan kita tepatkan di bagian atas fundus seperti ini. Kemudian kita raba. Kemudian untuk Leopold yang kedua, kita akan mencari punggung janin dan bagian kecil-kecil janin pada bagian kiri ibu. Dan pada bagian kecil ada pada bagian kanan. Terdapat punggung janin. Pada Leopold yang ketiga, kita akan mencari atau memastikan bahwa janin sudah masuk pada atas pinggul atau belum, dengan kita memastikan bahwa kepala janin sudah di atas pinggul dengan menggunakan 3 jari seperti ini. Di atas simpasis ibu ini terdapat bulat lentur yang berarti
kita mengukur fundus uteri yang bertujuan untuk mengetahui usia kandungan dari ibu. Permisi Bu ya. Saya ukur terlebih dahulu. Baik, sudah selesai. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan proses pemeriksaan DDJ ya untuk mengetahui detak jantung bayi janin Ibu. Permisi Ibu. Detaknya kencang Ibu ya, normal. Baik, sudah Ibu, terima kasih Ibu. Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan abdomen. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan genitalia Ibu. Mohon permisi Ibu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pulsa higienis pada Ibu. Mohon maaf Ibu ya. Saya lakukan tindakan terlebih dahulu. Bersihkan bagian dalamnya terlebih dahulu. Kemudian bagian labia mayora. Ini tujuannya untuk menjaga kebersihan genitalia Ibu dan mencegah terjadinya infeksi ya Bu. Baik Ibu, sudah selesai ya untuk pembersihan pulsa higienisnya. Ibu, saya lakukan programmer ya. Silakan Ibu, piring saya bantu. Kakinya di ganti ya, ganti ya, kamu bawa. Ini loh, barusan kita ganti. Saya lakukan programmer ya. Tujuannya untuk mengetahui memiliki nyeri atau tidak. Rumah sakit Ibu? Tidak. Apakah sakit Ibu? Tidak. Baik, normal Ibu ya, tidak ada nyeri ya. Untuk pemeriksaannya sudah selesai semua. Apakah Ibu mengalami kecapean pada waktu pemeriksaan? Tidak. Oh baik, tidak ada Ibu ya. Untuk kedepannya dapat dilakukan pemeriksaan ulang. Apakah Ibu bersedia? Siap, ya. Terima kasih Ibu. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oh iya, terima kasih Ibu ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Bidan. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, di sini sebelumnya saya memohon izin untuk melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi yang baru lahir, dan itu kepada bayi Ibu. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada kelainan pada bayi. Apakah Ibu memperkenalkan? Baik Bu, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Baik, untuk pertama-tama kita siapkan alat-alat terlebih dahulu. Yang pertama ada timbangan bayi. Yang kedua ada gedong bayi dan popok bayi. Berikutnya ada termometer, stetoskop, pita ukur, dan meteran. Yang kedua ada kapas sama bengkok. Berikutnya ada buku catatan dan pulpen. Langkah selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan cara yang efektif. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, keempat, langkah kelima, keenam. Mbak, bikin videoan. Yang pertama, kita melakukan pemeriksaan pada bagian kepala dulu. Yang pertama, dilihat dan diraba struktur vagitalisnya, apakah terdapat penumpukan atau tidak. Dan ini tidak terdapat penumpukan. Kemudian diraba apakah ada benjolan seperti sepalimatum, koput succedaneum atau anencepal. Dan di sini tidak ada ya. Lalu raba fontanella mayornya, kemudian dilakukan pengukuran lingkar kepala pada bayi dari dahi, normanya 35 cm. Baik, kita lakukan pengukuran ya. Lalu lakukan pembersihan pada mata menggunakan kapas DTT dari dalam ke arah keluar. Lalu langkah selanjutnya
kita mengecek bagian hidung dan mulut apakah terdapat lendir, seperti halnya apakah di hidung terdapat lendir atau tidak, mulut terdapat lendir atau tidak, dan dicek bagian hidungnya terdapat cuping hidung atau tidak. Jika tidak, berarti bayi tidak sesak napas. Lalu langkah selanjutnya kita cek bagian telinga kanan apakah ada kotoran atau tidak, dan telinga sebelah kiri apakah ada kotoran atau tidak. Dan setelah saya amati, ternyata di telinganya bersih. Langkah selanjutnya kita periksa bagian bibirnya apakah ada labiosisis, labiopalatosisis, dan kita cek warna bibirnya apakah kemerahan atau pucat. Dan ini warna bibirnya agak kemerahan ya. Lalu kita melakukan refleks sucking dengan cara menaruh jari di samping bibir bayi. Dengan begitu bayi akan berusaha mencari dan menghisap. Lalu setelah itu maka ada refleks menelan. Kemudian kita melakukan pengecekan pada leher bayi. Diperiksa apakah ada pembekakan atau pembesaran kelenjar tiroid atau vena jugularis. Setelah saya cek tidak terjadi pembekakan. Langkah selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran suhu tubuh pada bayi menggunakan termometer. Baik, suhu tubuh pada bayi normal yaitu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, saya akan menghitung denyut jantung bayi menggunakan stetoskop. Setelah saya cek, denyut jantung bayi normal 110 kali per menit dan teratur. Selanjutnya, kita melakukan pengukuran lingkar dada pada bayi dari puting susu melingkar. Putingnya menonjol. Saya lakukan palpasi Bu ya. Mohon maaf Ibu. Apa ada nyeri tertanya Bu? Selanjutnya, saya melakukan pemeriksaan pada bahu, lengan, dan tangan bayi. Setelah saya amati, gerak bayi tersebut normal dan terdapat pada tangan bayi jari-jari yang lengkap, tidak ada tindak pili, polidaktili, dan andaktili. Dan setelah saya amati, warna telapak tangan pada bayi tersebut tidak ada warna kebiruan, melainkan warna kemerahan. Langkah selanjutnya, kita mengecek refleks grasping, yaitu refleks menggenggam tangan bayi, dan bayi akan ikut menggenggam. Dan refleks tonic neck, ketika kita mengangkat bayi, secara otomatis leher akan ikut mengangkat. Langkah selanjutnya, kita mengecek refleks moro pada bayi yang baru lahir. Refleks moro merupakan suatu refleks ketika sang bayi mendengar suara yang mengejutkan, seperti suara tepuk tangan. Kemudian bayi akan merespon dengan cara terkejut. Kemudian kita mengecek di bagian pada perutnya. Kita cek apakah perutnya kembung atau tidak, terdapat benjolan atau tidak, dan kita menghitung pernapasan pada perutnya. Ini pernapasannya normal ya. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada lingkar perut bayi. Selanjutnya, kita mengecek kulit pada bayi. Jika terdapat vernix pada kulit bayi, tidak perlu dibersihkan, karena vernix bertujuan untuk menjaga kehangatan pada kulit bayi. Lalu kita lihat pada kulit bayi berwarna kemerahan atau kebiruan. Dan setelah saya amati, warna kulit bayi ini kemerahan. Lalu kita cek tubuh bayi terdapat tanda lahir atau tidak. Setelah saya amati, tidak terdapat tanda lahir pada bayi ini. Kemudian kita cek pada badan bayi ini terdapat bercak mongol atau kemerahan pada tubuh bayi ini. Setelah saya amati tidak ada. Lalu langkah selanjutnya kita mengecek bagian punggung dan anusnya. Kita balik terlebih dahulu. Kita cek bagian punggung apakah normal atau tidak. Dan ini saya lihat normal ya. Dan kita cek bagian anusnya berlubang atau tidak.
Dan setelah saya amati, anusnya berlubang. Lalu selanjutnya kita mengecek bagian genitalianya. Karena ini bayi perempuan, maka kita akan mengecek bagian vaginanya berlubang atau tidak, dan bagian uretranya kita bersihkan dan kita cek apakah ada pengeluaran labia minora, dan setelah saya cek tidak ada ya. Baik, selanjutnya kita mengecek ke bagian tungkai pada kaki. Setelah saya amati, kaki berbentuknya simetris dan jari-jari pada kaki normal ya, lengkap, tidak terdapat tindak pili, andak pili, dan polidak pili. Baik, selanjutnya kita akan melakukan refleks Babinski dengan cara merangsang kaki bayi dengan spontan. Bayi akan merespon refleks tersebut dengan cara mencekram jari-jarinya. Selanjutnya kita akan mengukur panjang badan bayi. Baik, untuk panjang pada badan bayi sekitar 50 cm. Berada di angka 0. Setelah saya amati, berat badan bayi 3.500 gram. Pakai ini Mbak. Langkah selanjutnya, kita akan memasangkan popok dan bedong pada bayi. Ini juga ada tadi. Ada juga ada tadi. Sudah ada kan ya? Iya. Katakan toh Mbak. Ini Sudah ya? sudah. Pak. Ya, mungkin aku pulang loh. Banting aja lah. Ya, siap ya. Siap dong. Oh, jangan lupa. Terus Iya. bantu itu, oke? Ini terakhir wes balik. Ya. Udah kamu duduk, tidur lah, Mbak. Ya, aku di sini ya. Bisa pergi kita. Nggak usah. Pakai juga nggak usah, kamu nggak perlu masak. Ayo. Ya, bilang satu. Yang pertama kita siapkan alat, kita pakai jasur. Yang kedua kita siapkan kateter. Yang kedua kita siapkan Assalamualaikum. enggak, aku tadi ya buat ya Assalamualaikum, ini kita praktek pemasangan kateter ya. Satu, dua. Baik, langkah selanjutnya saya akan melakukan penataan alat-alat yang telah saya gunakan untuk memeriksa keadaan bayi baru lahir tadi. Kemudian kita sterilkan Ya, Mayora. Mayora dan Minora. Pakai ini. Pending Mbak. Wes. Loh, pending Mbak. Di swab ini satu kali. Nggak boleh gini ya. Aneh. Yang pertama Ibu Morris Ibu. Permisi ya Ibu. Pasti kan Kamu dari awal harus bilang permisi. ini pakai Iya. kemudian kita masukkan kateter. Kaki Selasa ya? Setelah itu kita melepas sarung tangan dan dicelupkan ke air klorin. Langkah selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan cara yang efektif. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, keempat, langkah kelima,
Keenam, Mbak bikin videoan apa? Demikianlah pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktek pemeriksaan fisik pada ibu hamil dan bayi baru lahir dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.